Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'am ala sayyidina wa maulana wa qurrata a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Alhamdulillah dan terima kasih buat semangat teman-teman semuanya. Walaupun di tengah pandemi yang membuat kita tidak dapat bertemu dan bertatap muka, namun tidak menyurutkan semangat belajar teman-teman semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi usaha yang kita lakukan bersama. Baik, hari ini adalah hari pertama kita berjumpa. Walaupun tidak dapat bertatap muka, namun alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan diberi wasilah berupa piranti atau dengan perantara dunia maya. Pada pertemuan perdana ini kita akan membahas pertama RPS, rencana pembelajaran 1 semester ke depan kita. Lalu yang kedua adalah kontrak belajar kita. Maksudnya nanti akan kita bahas bagaimana teknisnya, mengingat metode pembelajaran kita yang berbeda dengan biasanya, sehingga nanti sepertinya membutuhkan banyak ide gagasan kreatif teman-teman intinya. Sangat saya tunggu nanti ide-ide teman-teman semuanya. Kemudian yang terakhir, sekilas kita akan membahas tentang perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sebelum nanti kita masuk ke materi inti kita, yaitu evaluasi pembelajaran. Kenapa kita perlu mengulas 3 poin ini? Ulasan ini sengaja saya sajikan agar dapat membatasi dalam lingkup mana kita nanti akan belajar. Karena terkadang ketika kita mempelajari evaluasi, kita masuk ke ranah pengukuran, walaupun memang ketika kita melakukan evaluasi kita tetap terkadang kita tetap membutuhkan media ukur untuk mendapatkan hasil evaluasi tersebut. Namun untuk pembatasannya nanti kita akan bahas di materi kita hari ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas RPS kita. Sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan capaian pembelajaran yang dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah soft skill dan yang kedua adalah hard skill. Capaian pembelajaran soft skill yang harus dimiliki mahasiswa berupa sikap yang terdiri dari pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religiusnya. Kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinalitas orang lain. Yang ketiga, memiliki mindset internasional. Selanjutnya, hard skill, penguasaan pengetahuan, yaitu menguasai konsep teoritis pedagogis dan konsep pengetahuan dalam bidang studi yang sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang kedua, menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai metode pembelajaran, khususnya yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Kemudian yang ketiga, menguasai prinsip dan teknik perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan khusus, yaitu siswa mampu atau mahasiswa mampu melakukan pendampingan terhadap siswa dalam lingkup pembelajaran. Maksudnya ketika nanti mahasiswa sudah terjun di masyarakat,
mahasiswa mampu mendampingi siswa dalam pembelajarannya. Selanjutnya saya akan membacakan materi pembelajaran. Minggu pertama kita akan membahas tentang, atau hari ini, pertemuan pertama ini, kita akan membahas RPS, kemudian mekanisme dan aturan perkuliahan atau kontrak belajar. Yang ketiga, pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kemudian pertemuan kedua, kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan fungsi evaluasi. Selanjutnya, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang prinsip, teknik, dan alat evaluasi. Selanjutnya, pertemuan keempat, kita akan membahas tentang teknik tes dan teknik non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Mungkin materi ini nanti akan sedikit mengulang materi yang sudah diberikan oleh dosen lain, tetapi saya pikir teman-teman sebagai calon guru harus menguasai penuh atau memahami secara utuh tentang ranah kognitif, afektif, dan psikomotor ini. Kemudian pada pertemuan ke-6, di sini akan kita lakukan ucap atau uji capaian. Jadi kira-kira nanti, atau mungkin sama dengan uji kompetensi, atau mungkin bisa dinamai juga dengan mid test. Jadi pada pertemuan ke-6 ini nanti akan ada tugas yaitu teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar. Jadi nanti siap-siap teman-teman untuk membuat atau memahami teknik dan pelaksanaan tes hasil belajar, gitu ya. Kemudian pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang prosedur pelaksanaan evaluasi. Kemudian pertemuan ke-8 adalah tes standar dan tes buatan guru. Pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang subjek dan sasaran evaluasi. Kemudian pertemuan 10, 11, 12, 13 itu kita akan membahas tentang model-model evaluasi tren dunia yang sering biasa digunakan oleh peneliti-peneliti besar. Nah, nanti mungkin kita akan belajar agak keras juga ini ya untuk materi-materi ini, karena memang mungkin materi ini masih ada yang beberapa yang asing buat teman-teman. Nah, kemudian karena ini desain kita ini untuk 14 kali pertemuan, sehingga pada pertemuan ke-14 kita akan mengadakan uji kompetensi akhir. Nah, silakan teman-teman untuk bersiap-siap juga pada uji kompetensi akhir ini. Kita bentuknya portofolio. Jadi saya minta teman-teman untuk membuat tulisan yang kaitannya dengan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini nanti ada rincian rencana tugas dan kriteria penilaian di bawah matrik itu. Nanti silakan teman-teman buka sendiri RPS-nya. Di situ untuk uji kompetensi 1, di pertemuan ke-6 itu, objek garapannya teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar. Itu ya. Batasan yang harus dikerjakan, desain materi tes untuk sekolah atau level yang dipilih oleh mahasiswa. Jadi kalian silakan memilih level mana, menyesuaikan dengan teori taksonomi yang sudah kita belajar sebelumnya. Kemudian nanti silakan disubmit atau dikirimkan. Untuk rubrik penilaian di situ juga sudah saya bubuhkan, silakan nanti dicek sendiri. Kemudian untuk
uji kompetensi akhir itu tugasnya yaitu penelitian evaluasi dalam jurnal baik nasional. Objek garapannya penelitian evaluasi dalam jurnal baik nasional maupun internasional. Batasannya yang harus dikerjakan oleh mahasiswa mencari, membaca, dan meresum penelitian evaluasi yang sudah kalian dapatkan. Saya kira banyak sekali ya materi-materi atau paper-paper yang sudah ditulis berkaitan dengan evaluasi. Mungkin akan lebih baik kalau teman-teman nanti fokus kepada evaluasi pembelajaran ya. Kemudian metode cara pengerjaannya adalah teman-teman silahkan cari paper yang berkaitan dengan materi kita, kemudian silahkan dibaca dan silahkan diresum, gitu ya. Jadi mungkin dari hari ini, dari pertemuan pertama ini, silahkan teman-teman mulai siap-siap untuk mencari, sering-sering baca jurnal, nggak apa-apa. Kalau seandainya nanti ada beberapa dosen lain kok tugasnya sama, makanya saya sarankan dari sekarang silahkan teman-teman cari. Jadi untuk mata kuliah ini sejak dari awal saya sudah sampaikan supaya teman-teman siap dengan materi tugas akhir, gitu ya. Untuk kontrak belajar, perkuliahan kita adalah 4 SKS dengan 14 kali pertemuan dengan 2 uji kompetensi. Yang pertama, uji kompetensi 1 itu di tengah semester, dan yang kedua, uji kompetensi 2 itu di akhir semester atau di akhir perkuliahan. Kemudian perkuliahan akan kita mulai sesuai dengan jadwal yang kalian dapatkan atau yang terjadwalkan. Nah, dikarenakan pandemi, sebelum ada kebijakan baru, sementara perkuliahan kita laksanakan dengan daring ya teman-teman ya. Baik, nah ini yang tidak kalah pentingnya, poin yang keempat ini, silahkan untuk memberikan masukan durasi waktu yang akan kita gunakan untuk perkuliahan kita. Jadi nanti silahkan kirim melalui link ya. Sementara mungkin kita pakai Google Drive, jadi nanti silahkan dimasukkan ke Google Drive. Mengingat kebutuhan kuota data. Terus bagaimana dengan teman-teman yang kesulitan sinyal? Mohon nanti silahkan kasih masukan juga sehingga saya tahu seandainya ada teman-teman yang kesulitan apabila teman-teman melakukan kuliah daring di waktu yang sudah ditentukan misalkan, gitu ya. Kemudian untuk tambahannya silahkan teman-teman untuk menuliskan saran serta masukan di situ, silahkan nanti menjadi bahan diskusi kita di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan karena sebenarnya andai kata ini tidak daring mungkin kita bisa langsung diskusikan, tapi karena daring mungkin menjadi bahan diskusi di pertemuan berikutnya, gitu ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Mengukur, measurement, adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Pengukuran bersifat kuantitatif. Misalkan, mengukur panjang atau luas meja dengan penggaris. Kemudian misalkan pengen mengukur berat badan dengan menggunakan timbangan. Gitu. Kemudian yang kedua, menilai atau assessment, yaitu mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Misalkan, kita ingin mengatakan bahwa anak itu baik, anak itu soleh, anak itu cantik atau ganteng, dan sebagainya. Gitu. Selanjutnya adalah mengevaluasi. Evaluation adalah meliputi kedua langkah di atas, yakni mengukur dan menilai. Evaluasi bisa bersifat kuantitatif,
bisa bersifat kualitatif atau mix atau keduanya, ya. Contoh misalkan evaluasi pelaksanaan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Hima PBA atau evaluasi terhadap panitianya saja. Jadi tidak keseluruhan penyelenggaraan bakti sosial, tetapi yang dievaluasi adalah panitianya saja. Evaluasi terhadap panitia pelaksanaan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Hima PBA. Gitu. Oke, teman-teman. Untuk evaluasi data bisa kualitatif dan bisa kuantitatif. Gitu. Evaluasi adalah proses penetapan suatu program, yaitu apakah suatu program terencana dengan sempurna, terlaksana dengan baik, terlaksana dengan sempurna, dan berdampak sangat luas. Evaluasi program pembelajaran dalam arti luas berupa penetapan apakah kurikulum yang termasuk di dalamnya itu silabus dan rencana pembelajaran atau RPP sudah tersusun dengan sempurna. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan rencana? Apakah hasil yang dicapai peserta didik sebagai peserta program sudah sesuai dengan harapan? Apakah setelah peserta didik bekerja dapat menunjukkan kinerja atau performa yang profesional? Apakah aspek pendukung program termasuk sarana prasarana, SDM, dan lingkungan tempat penyelenggaraan pendidikan sudah sesuai harapan? Banyak sekali ya. Kemudian yang terakhir, dalam lingkup terbatas, evaluasi pembelajaran dimaknai bagaimana program pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh pendidik sudah menghasilkan peningkatan kompetensi peserta didik sebagai peserta program pembelajaran yang diselenggarakan pendidik. Jadi, di poin terakhir ini, kita sudah mulai mengerucut kepada evaluasi pembelajaran. Jadi, seandainya nanti teman-teman tertarik, saya sangat suka apabila nanti teman-teman tertarik dengan penelitian. Saya pikir pada poin terakhir ini itu sudah bisa memancing teman-teman untuk kritis terhadap pembelajaran yang ada di sekitar teman-teman, sehingga teman-teman sudah mulai merancang penelitian. Asumsinya nanti di skripsi itu ketika teman-teman sudah mulai menggarap skripsi, teman-teman sudah tidak bingung lagi dengan judul-judul skripsi. Jangan sampai ada pernyataan yang mengatakan, saya belum siap dengan judul dan sebagainya. Gitu ya. Jadi di poin ketiga ini, di situ sudah banyak poin-poin yang bisa menjadi acuan dalam penelitian. Gitu. Selanjutnya penilaian. Agar dapat dilaksanakan atau dilakukan evaluasi pembelajaran, maka diperlukan adanya asesmen pembelajaran. Asesmen dalam proses pembelajaran adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik yang hasilnya akan digunakan untuk evaluasi. Asesmen dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi kinerja atau prestasi setiap peserta didik atau setiap peserta program. Asesmen adalah aspek afektif untuk mengetahui seberapa positif sikap atau karakter peserta didik. Informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik dalam kegiatan asesmen diperoleh dari hasil pengelolaan data pengukuran dan non-pengukuran. Ya. Kemudian tujuan asesmen dari segi afektif adalah untuk menggunakan informasi yang disajikan untuk menunjukkan bagaimana perubahan sikap atau karakter setiap peserta didik menuju ke arah yang positif. Hasil pengukuran berupa data numerik atau kuantitatif, sedangkan hasil non-pengukuran atau hasil pengamatan berupa data kualitatif. Ya. Pengukuran menurut Profesor Jemari Madrapi dapat dilakukan melalui tes dan atau non-tes. Tes adalah pengukuran sampel tingkah laku menggunakan satu set pertanyaan dan jawaban
yang diberikan sehingga dapat dikategorikan menjadi benar atau salah. Non-tes adalah pengukuran sampel tingkah laku menggunakan satu set pertanyaan, tetapi jawaban yang diberikan tidak dapat dikategorikan benar dan atau salah, melainkan dengan kategori positif dan negatif, setuju dan tidak setuju, atau suka dan tidak suka. Agar dapat memperoleh hasil pengukuran yang benar atau yang memiliki kesalahan sekecil mungkin, maka diperlukan alat ukur yang sahih, valid, dan andal atau reliabel. Dilakukan pada situasi yang tidak ada tekanan baik bagi pihak yang mengukur dan pihak yang diukur. Dan dilakukan pengukuran dengan cara yang benar. Kesahihan alat ukur dapat dilihat dari konstruk alat ukur atau mengukur sesuatu yang direncanakan. Kemudian hanya mengukur satu dimensi. Kesahihan alat ukur yang lain yaitu hanya mengukur satu dimensi saja. Dan memenuhi aspek substansi, konstruksi, serta bahasa. Keandalan alat ukur dapat dilihat dari hasil pengukuran yang konsisten atau acak. Namun, mengukur aspek-aspek psikologis psikologi sangat sulit menghasilkan keajegan karena banyak faktor yang tidak relevan yang mempengaruhi ketika dilakukan pengulangan pengukuran. Jadi memang kita di di lingkungan sosial humaniora itu memang untuk kaitannya dengan pengukuran itu agak sulit, berbeda dengan teman-teman yang di eksakta karena apa yang kita ukur itu sifatnya tidak acak. Misal siswa bisa dikatakan memahami materi itu skalanya seberapa, kemudian keajakan skala itu apakah bisa digunakan untuk setiap level, setiap angkatan, atau bagaimana gitu, itu sangat sulit sekali. Sehingga memang di ilmu psikometri itu memang masih dikembangkan dan tetap dikembangkan terus gitu ya. Untuk eksakta mungkin berbeda karena eksakta itu lebih lugas, lebih tegas keilmuannya gitu ya. Nah, karena kita di materi evaluasi, maka saya pikir saya perlu menyampaikan ini, perbedaan antara evaluasi dan penelitian. Jadi, kapan teman-teman itu melakukan evaluasi dan kapan teman-teman melakukan penelitian, itu dapat diidentifikasi dengan 3 poin berikut ya. Pertama, penelitian itu tidak ada atau tidak harus ada program yang diteliti. Jadi penelitian itu bebas, mau meneliti apa saja, tidak harus berupa program. Tetapi kalau evaluasi harus ada program yang dievaluasi, gitu ya. Jadi harus ada project program dulu untuk dievaluasi, gitu. Kemudian perbedaan penelitian dan evaluasi selanjutnya, kalau penelitian itu tidak perlu ada kriteria keberhasilan. Jadi kok meneliti aja gitu. Jadi misalkan teman-teman pengen meneliti tentang efektivitas media online dalam pembelajaran bahasa Arab di PBAUMY. Jadi ketika teman-teman tahu efektif atau tidak efektif, itu sudah selesai, teman-teman sudah melakukan penelitian. Beda halnya dengan evaluasi. Ketika teman-teman melakukan evaluasi, maka harus ada kriteria keberhasilan di situ. Jadi ketika teman-teman pengen mengevaluasi metode pembelajaran daring di PBAUMY, maka teman-teman harus sudah punya kriteria keberhasilan media daring yang sesuai dengan standar itu seperti apa. Jadi teman-teman baru bisa mengevaluasi metode pembelajaran di PPA yang menggunakan daring, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga, penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan dan mengembangkan ilmu.
Kalau evaluasi digunakan untuk menjawab permasalahan saja. Gitu. Jadi tidak ada unsur pengembangan ilmu di dalamnya. Walaupun nanti ketika sudah terjawab permasalahan itu nanti menjadi landasan penelitian. Bisa dijadikan sebagai landasan penelitian untuk mengembangkan ilmu. Kipat tahun 1972 mengelompokkan penelitian menjadi 3, yaitu need to do, need to know, dan need to choose. Dan digambarkan dalam pohon penelitian sebagai berikut. Definisi evaluasi mungkin ada banyak pendekatan yang berbeda-beda dan bidang latihan yang berbeda-beda. Dalam kesempatan ini saya menyuntingkan satu pendapat ahli, yaitu Batten tahun 2008, yang mengatakan bahwa program evaluasi adalah the systematic collection of information about the activities, characteristics, and result of the program to make a judgment about the program, improve or further develop program effectiveness, inform decision about future program development, and or increase understanding. Jadi pengumpulan informasi yang sistematis tentang suatu kegiatan, kemudian karakteristik kegiatan tersebut, dan hasil dari kegiatan itu sendiri untuk membuat penilaian tentangnya atau tentang kegiatan tersebut. Kemudian meningkatkan atau mengembangkan lebih lanjut efektivitas dari program tersebut, serta menginformasikan keputusan tentang bagaimana mengembangkan program yang sudah dievaluasi di masa yang akan datang. Atau semakin memahamkan kita terhadap program sehingga kedepannya ketika kita ingin menyelenggarakan program itu akan membuat program tersebut bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Baik teman-teman, di akhir sesi kita membuat sebuah konklusi di mana dalam istilah singkat, evaluasi menjawab 3 pertanyaan sebagai berikut. Pertama, what? Apa yang mau dievaluasi? So what? Terus bagaimana ketika yang dievaluasi itu sesuai atau tidak sesuai dengan harapan? Kemudian, now what? Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Sehingga luaran yang dihasilkan dari evaluasi yang kita lakukan adalah perubahan yang terjadi sebagai hasil dari aktivitas dan investasi kita sebagai seorang peneliti. Terakhir, silahkan teman-teman baca paragraf berikut, kemudian silahkan dianalisis. Dari paragraf ini, mana yang menurut teman-teman itu termasuk penilaian, mana yang menurut teman-teman itu termasuk dalam pengukuran, dan mana yang menurut teman-teman itu masuk dalam kriteria evaluasi. Gitu. Kemudian teknik pengumpulannya nanti bikin satu lembar atau terserah gitu ya teman-teman, silahkan ketik. Kemudian pertama tadi seperti yang sebelum sesi kita materi, saya minta masukan dari teman-teman kaitannya dengan durasi perkuliahan. Kedua, mungkin ada tambahan saran serta masukan dari teman-teman ketika jawaban tugas. Gitu ya teman-teman. Baru nanti satu file tersebut silakan dikirim ke drive yang kita akan bagikan. Nah, berikut adalah template untuk menjawab tugas
pertemuan pertama kita hari ini. Silahkan membuat tabel seperti berikut dan silahkan diketik di Word di komputer masing-masing. Terima kasih. Akhirnya kita sudah sampai pada akhir sesi perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya dan saya tunggu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dan kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak kurang mohon maaf. Aku lakum syukron kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.